Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo absen di acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang digelar di Sekolah Partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Presiden tak hadir lantaran menjalani kunjungan kerja ke Filipina. Terkait hal tersebut, PDIP menyatakan tak mempermasalahkan ketidakhadiran Jokowi. Kita biasa aja karena gini, seperti diketahui kan PDI Perjuangan ini hari lahir yang ke-51 ya. PDI Perjuangan ini lahir bukan karena salah satu tokoh atau dua tokoh saja. Apalagi tokoh yang baru bergabung sekian puluh tahun dan lain-lain. Jadi PDI Perjuangan ini seperti dikatakan Seno tadi, bahwa kita ini membersamai rakyat. Itu yang paling penting bagi kita, bahwa rakyat merayakannya bersama kita dan kita tetap maju terus. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebutkan dirinya bakal sering berkunjung ke Sumatera Selatan jika memenangkan 85% suara pemilu 2024. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Silatnas Umat dan Ulama Jaringan Santri Indonesia atau JSI di Palembang. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menitipkan 85% suara di Sumatera Selatan untuk bisa menang satu putaran pada Pilpres 2024 yang hanya tinggal menghitung hari. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu menjanjikan akan lebih sering berkunjung ke Sumatera Selatan jika nanti menang menjadi presiden pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional Umat dan Ulama Jaringan Santri Indonesia JIS di Palembang pada Selasa 9 Januari yang dihadiri oleh lebih dari 15.000 jamaah. Saya tidak takut, saya tidak gentar. Saya akan maju terus karena saya yakin kita berada di jalan yang benar, saudara sekalian. Terima kasih rakyat Sumatera Selatan. Terima kasih 65%, kalau bisa 85%. Kehadiran Prabowo di Palembang disambut meriah oleh puluhan ribu anggota JIS yang datang tidak hanya dari Palembang saja, melainkan dari luar kota. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, calon wakil presiden Mahfud MD menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan isu pertahanan yang dibahas dalam debat Capres ketiga syarat akan rahasia negara. Menurutnya tidak ada pertanyaan dalam debat Capres ketiga yang harus dijawab dengan membongkar rahasia negara. Calon Wakil Presiden Cawapres Mahfud MD menggelar pertemuan tertutup dengan tim pemenangan daerah atau TPD dan relawan Ganjar Mahfud di Yogyakarta Selasa malam 9 Januari. Saat ditemui awak media usai pertemuan tertutup bersama TPD,
Mahfud merespon pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menyatakan tak bisa menjawab semua pertanyaan terkait isu pertahanan saat debat Capres ketiga, sebab pertahanan syarat akan rahasia negara. Mahfud menegaskan pertanyaan yang dilontarkan pasangannya, Ganjar Pranowo, sama sekali tidak berkaitan dengan data intelijen yang mengancam kerahasiaan negara. Tidak ada pertanyaan yang harus dijawab dengan membongkar rahasia negara. Nah, ada itu pertanyaan biasa aja. Misalnya, kenapa beli pesawat seperti ini? Kan bukan rahasia. Yang rahasia itu kalau data intelijen, Pak, kekuatan kita di dunia berapa, di Malaysia berapa, ini baru itu rahasia. Mahfud juga menilai pertanyaan yang diberikan Ganjar Pranowo seputar rencana kebijakan dalam pertahanan jika rivalnya memenangi kontestasi Pilpres adalah hal yang wajar dalam sebuah gelaran debat calon presiden. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kavamart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kavamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kavamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, tim operasional Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota menangkap seorang pelaku pembakaran 7 titik di seputaran Pasar Yauteva, Distrik AB Pura, Kota Jayapura, Papua. Kapolresta Jayapura Kombes Pol Victor de Magbon di Jayapura menyebut motif pelaku ingin membuat kegaduhan di Kota Jayapura. Tim operasional Satuan Reskrim Polresta Jayapura menangkap seorang pelaku berinisial RN yang membakar 7 titik di seputaran Pasar Yauteva, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Pelaku ditangkap pada Senin 8 Januari lalu. Berdasarkan informasi dari jaringan, terduga pelaku saat itu sedang berada di salah satu hotel di Abepura. Kapolresta Jayapura Komisaris Besar Polisi Victor de Magbon di Jayapura Rabu 10 Januari mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku dirinya dalam keadaan pengaruh minuman keras saat melakukan pembakaran dengan motif ingin membuat kegaduhan di Kota Jayapura. Kombes Magbon menyatakan pelaku dijerat dengan pasal 187 ayat 1 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Hingga kini pelaku mendekam di sel tahanan Polresta Jayapura guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang bersangkutan ini memang kita dalami, sementara keterangan ini masih seorang diri ya, dia melakukan kegiatan, tetapi kita tetap mencari atau menggali informasi, dan juga kita akan melibatkan tentunya saksi ahli lain, terutama terkait dengan psikologis. Sebelumnya peristiwa kebakaran terjadi di Pasar Yauteva, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua pada 7 Desember sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Api berawal dari belakang Hotel Bunga Yauteva yang kemudian menjalar ke hotel tersebut. Kebakaran juga terjadi di titik lain, termasuk di dalam Pasar Yauteva yang menghanguskan sekitar 20 lapak pedagang pakaian bekas impor atau yang oleh warga setempat disebut dengan lapak cakar bongkar, serta rumah di bagian belakang pasar. Pemirsa, proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tewasnya 4 orang usai menggelar pesta minuman keras oplosan terus dilakukan oleh petugas kepolisian. Polisi juga masih menunggu salah satu korban selamat yang berperan sebagai peracik miras yang saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Iya Pak, belum masih tawan Pak. Tim gabungan Polsek Semarang Utara dan Polrestabes Semarang terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi pasca tewasnya 4 orang usai menggelar pesta miras oplosan di Jalan Kerapuraya pada Kamis malam. Selain mengumpulkan bukti dan saksi di lokasi kejadian, polisi masih menunggu kondisi pulihnya keempat korban selamat untuk dimintai keterangan. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan 4 korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara
usai mendapatkan penanganan tim medis RSUP Dr. Karyadi, Semarang. Dari pemeriksaan sementara 10 orang menggelar pesta miras oplosan pada Kamis malam. Sehari setelah pesta miras, 4 korban mengalami sakit dan meninggal dunia. Beberapa bahan itulah yang kemudian mereka minum. Nah, setelah diminum pada hari Kamis, hari itu juga malamnya satu kemudian merasa tidak enak badan. Besoknya Jumat ada meninggal 1. Kemudian hari Sabtu ada yang meninggal 2. Hari Minggu kemudian meninggal 1, jadi 4 orang. Nah, mereka bersembilan, kemudian bersepuluh. 4 orang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. 2 dirawat di rumah masing-masing. Kapolrestabes Semarang menyebut hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Dari 2 orang yang diketahui berperan sebagai peracik, 1 diantaranya turut menjadi korban meninggal dunia, sedangkan 1 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat melakukan penanganan polio dan imunisasi serentak pada 15 Januari 2024 mendatang. Imunisasi polio ini digelar berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan Subpekan Imunisasi Nasional dalam rangka penanggulangan KLB polio CVDP V2 yang dilaksanakan sebanyak 2 kali putaran. Agar pelaksanaan Subpin Polio 2024 berjalan cepat dan tepat sasaran, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mulai menyusun strategi bersama jajaran kepala perangkat daerah, lurah, camat hingga kepala puskesmas. Wali Kota Eri mengatakan pelaksanaan imunisasi polio ini bakal dilakukan di sekolah-sekolah, mulai dari SD, PAUD hingga Balai RW. Wali Kota mengaku khawatir jika penyakit polio tidak ditangani bisa berakibat fatal bagi anak-anak di Kota Surabaya. Sebab penyakit ini bisa menginfeksi anak secara tiba-tiba. Pemkot Surabaya menargetkan dalam sehari ada 200.000 lebih anak yang akan diimunisasi polio pada 15 Januari 2024 mendatang. Oh, penyakit polio ini kemarin ada disampaikan, ada yang dari Klaten, sebelumnya ke Pamekasan. Setelah pulang didiagnosa ternyata ada polio. Dan polio ini kalau terlambat akan lumpuh selamanya, tidak bisa disembuhkan. Sehingga kemarin diberikanlah imunisasi polio yang baru turun tanggal 15. Sebelumnya dilaporkan ada temuan kasus seorang anak asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terjangkit polio secara tiba-tiba setelah berkunjung dari Sampang, Madura. Eri memastikan sejauh ini masih belum ada laporan kasus tersebut menular ke anak-anak Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah
ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebanyak 600 tenaga perawat dibuka untuk lulusan dalam negeri yang ingin bekerja di Jerman. Program ini menjadi kerjasama Pemkab Padang dengan negara Jerman. Menjawab tawaran lowongan pekerjaan tersebut, Pemkab Padang menjajaki kerjasama dengan Universitas Andalas untuk memberikan pelatihan bahasa Jerman sebagai bekal para perawat. Ratus lowongan tenaga perawat terbuka bagi lulusan yang ingin bekerja di Jerman. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian setempat tengah menjajaki kerjasama dengan Universitas Andalas untuk memberikan pelatihan bahasa Jerman bagi calon tenaga perawat.
Disampaikan Selasa 9 Januari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Ferry Ervian Rinaldi, mengatakan lowongan pekerjaan sebagai tenaga perawat tersebut merupakan program kerjasama antara Pemkot Padang dengan pemerintah Jerman. Kita lagi mengadakan siapa yang berminat gitu. Kemarin saya mencek sudah ada 37 orang, target kita sebenarnya 30 untuk tahap awal dulu. Untuk kursus bahasa Jerman, seolah minggu depan kita akan mengadakan rapat nanti bagaimana tata cara dan sebagai administrasinya dengan pihak UNAN. Program kerjasama ini juga memberi jaminan kepastian bagi tenaga kerja migran Indonesia seperti jaminan kesehatan, rumah, dan jasa produksi. Pemirsa, kelompok wanita tani KBT Delsava Malakasari Duren Sawit Jakarta Timur melakukan hilirisasi tanaman pegagan dan tanaman obat dan keluarga atau toga lainnya dari bahan mentah hingga menjadi produk yang langsung dijual kepada masyarakat. Hilirisasi ini mampu menghasilkan omset mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Daun pegagan menjadi satu tanaman yang menarik perhatian saat saya berkunjung ke Delsava Malakasari. Terasa unik karena daun ini berukuran kecil, bulat, dan bergelombang. Memiliki nama latin Centella asiatica, daun ini ditanam bersama dengan tanaman lainnya dengan sistem urban farming di greenhouse milik kelompok wanita tani KWT Malakasari. Daun pegagan menjadi salah satu tanaman yang dibudidayakan oleh 13 ibu-ibu yang tinggal di RW 5 Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tumbuh di tempat lembab ini. Sejak dulu, daun pegagan dikenal sebagai tanaman obat dan keluarga atau toga. Kini, tak hanya menjadi tanaman hias, daun pegagan ternyata dapat diolah menjadi makanan yang siap dikonsumsi dan menyehatkan. Ketua KWT Delsava Malakasari, Haryati, mengatakan tidak terlalu rumit menanam pegagan. Diakuinya tidak ada penanganan khusus untuk membudidayakan tumbuhan ini. Hanya butuh air dan cahaya matahari yang cukup agar daun pegagan dapat tumbuh dengan baik. Di sini saya lebih memilih pegagan itu belum diminatin orang dan belum banyak orang yang nggak tahu ya apa sih manfaat dari pegagan itu ya gitu. Padahal pegagan ini sangat banyak sekali manfaatnya selain untuk daya ingat ya, itu juga sebagai kosmetik, bahan dasar kosmetik. Tumbuh di lahan pertanian yang sangat terbatas, tidak mematahkan semangat Haryati dan ibu-ibu lainnya. Mereka membentuk urban farming yang dimulai dengan pembentukan kelompok wanita tani sejak 2018. Kelompok ini menanam berbagai macam tanaman, mulai dari daun pegagan, selada, kangkung, hingga pokcoy. Hasil produksi tidak langsung dijual ke pasar. Namun, dilakukan berbagai upaya agar harga jual tidak jatuh, yakni dengan menjadikannya produk olahan yang bernilai jual tinggi. Haryati mengatakan, omset yang mereka dapatkan mencapai ratusan juta setiap bulannya. Besarnya keuntungan tersebut tak lepas dari jaringan yang mereka bentuk, serta mengolah produk menjadi unik, seperti kerupuk pegagan, kerupuk kangkung, jus pokcoy, dan lainnya. Ia menargetkan omset naik di tahun ini serta usaha dapat terus bertumbuh. Olahan yang saya olah dari hasil budidaya sayur tadi kita buat menjadi menu keripik seperti keripik pegagan, keripik seledri, keripik kangkung, dan juga keripik-keripik sayur yang lain. Karena kenapa dengan mengolah hasil budidaya sayur menjadi keripik ini akan meningkatkan nilai jual ya. Dengan menjual sayur mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news.
Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.